seseorang datang ke Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Sadiq, cucu ke-6 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istikharah dia. Wahai cucu Rasulullah, saya ini mau pergi, ada urusan bisnis, mau pergi sama satu kelompok kafilah, ini ahli bisnis semuanya. Coba istikharah, kira-kira bagus apa enggak? Di istikharah sama Sayyidina Imam Ja'far, hasilnya enggak bagus. Ente jangan pergi. Begitu dia pulang ke rumahnya, dia mikir lagi, tapi ini kafilahnya nih saudagar pengalaman semua, sayang kalau saya nggak ikut. Tetap saya mau ikut aja. Ikut dia, berpergian, berniaga, berbisnis. Subhanallah, seumur hidup dia nggak pernah mendapatkan keuntungan sebesar yang hari itu dia dapatkan. Duit luar biasa, jumlahnya banyak betul. Pulang ke Madinah, dia datang ke Sayyidina Ja'far As-Sadiq, dia bilang, saya pertama mau minta maaf, kemarin antum bilang istikharahnya nggak bagus, tapi saya tetap jalan, saya minta maaf. Yang kedua, saya mau ngabarin, ternyata bagus, jangan-jangan istikharah antum salah, ternyata bagus. Seumur hidup saya nggak pernah nemu untung sebesar ini. Kemudian beliau bilang begini, wahai fulan, ingat nggak, habis kelar bisnis kamu saat perjalanan pulang menuju Madinah, saat itu berhenti di sebuah tempat, kemudian antum dan kafilah ini beristirahat. Waktu itu antum dan para saudagar ini ngitung-ngitung keuntungan yang antum semua dapatkan. Betul, kok seakan-akan engkau lihat kami wahai cucu Rasulullah. Dan ingat nggak waktu itu sampai larut malam kalian bersenang-senang. Dan karena bergadang sampai larut malam, malam itu kamu dan teman-temanmu tertidur, bangun-bangun matahari udah terbit. Dan kamu sholat subuh ketika matahari udah terbit. Betul, itu yang terjadi. Ketahuilah wahai fulan, dunia dan seisinya kamu dapatkan, tapi kamu jauh dari Allah, kamu akan sengsara selama-lamanya. Satu kali sholat wajib kamu tinggalkan, walaupun kamu dapatkan dunia dan seisinya, harta sebanyak-banyaknya, ketahuilah kamu orang yang rugi, kamu orang yang sengsara, kamu orang yang celaka dunia dan di akhirat. Intinya apa? Ternyata kebahagiaan itu letaknya adalah ketika kita ada di jalan Allah. Letaknya ada di saat kita berada dekat dengan Rasulullah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, siapa orang yang lupa dalam ibadah kepadaku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu kemudian ayat selanjutnya, orang tersebut mengatakan, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Di dunia aku bisa melihat, kok sekarang aku nggak bisa melihat apa-apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kada, itu dikarenakan selama hidup di dunia kamu lupa kepadaku, dan hari ini kamu akan terlupakan. Jadi siapa orang jauh dari ibadah kepada Allah, baginya adalah kehidupan yang sempit, dan dia akan terlupakan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, harta sebanyak apapun, kalau kita lupa ibadah kepada Allah, kita jauh dari jalan Rasulullah, kita nggak akan dapat yang namanya kebahagiaan. Tapi apapun kondisi kita, fakir miskinkah kita, kayakah kita, kemudian besar atau kecil rumah kita, apapun yang terjadi, kalau kita yakin ini adalah ketetapan dari Allah, maka semua itu akan terasa indah, akan terasa baik, akan mampu melahirkan sifat bahagia dalam diri kita. Maka mudah-mudahan ini semua yang singkat ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwa apapun yang terjadi, ini semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala.
dan karena ini ketetapan dari Allah kita ridho. Bukan berarti kita dilarang untuk berikhtiar kayak tadi, berarti nggak boleh nyari duit dong, justru harus cari duit, tapi jangan jadikan duit menguasai hatimu gitu. Salah orang nggak cari rezeki, tapi lebih salah lagi orang dikuasai oleh harta, hatinya dikuasai oleh harta. Harta itu ada di tangan kita, jangan taruh di hati kita ya. Jadi insya Allah dengan demikian kita bisa mensyukuri setiap kondisi yang terjadi, sebagaimana dahulu para nabi, para aulia, para salihin selalu ridho dalam kondisi apapun yang Allah tetapkan bagi dirinya. Kita pun harus melakukan hal yang sama, ridho, rela, senang, bahagia atas segala yang diberikan oleh Allah. Yakinlah bahwa segala apapun ujian yang menimpa kita itu adalah baik untuk kita, dan itu sifatnya sementara. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun rapi, udah habis itu kelar. Kalau kita bisa bertahan, ridho, bersyukur kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang besar nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.